Oke guys, kembali lagi bersama Efrento Ginting dalam tutorial bahasa Karo, Indonesia, dan bahasa Inggris. Video kali ini masih seputaran membahas tentang kata dasar bahasa Karo. Lanjutan video yang pertama yang di sini ya guys. Coba Anda tengok di sini video yang pertama. Oke, sebelum kita membahas ada baiknya kita dulu menanyakan kabar kepada teman-teman semua. Gabri Tandu sehat kita kirimnya ya. Itu adalah kata yang kemarin kita bahas dalam video pertama, yaitu 6 bahasa Karo yang pertama bagi pemula. Jadi ada salah satunya itu adalah Gabri Tandu. Oke, kali ini juga kita akan membahas tambahannya 6 kata dasar Karo, yaitu pertama Sentabi, kedua bujur, tiga benci, keempat benci, kelima ateku, ate atau t, dan keenam adalah pula. Oke guys, kita akan membahas video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap selalu tonton video ini sampai selesai. Oke guys, saya akan membahas dulu apa sih pengertian bahasa Karo untuk kalian semua agar teman-teman semua juga bisa mengerti bahasa Karo itu dari mana dan lokasinya yang dipakai, dan orang-orang siapa aja yang bisa mengerti bahasa Karo. Oke, bahasa Karo itulah bahasa daerah yang dipakai oleh orang Karo sehari-hari dalam kegiatan sehari-hari, dalam belajar, dalam percakapan ataupun dan yang lain-lainnya juga. Biasanya mulai dari Brastagi ke Tanah Karo atau sekeliling Tanah Karo yang masih termasuk daerah Karo pasti akan menggunakan bahasa Karo. Jadi bahasa Karo juga pun ada macamnya. Ada beberapa kata-kata atau kalimat yang berbeda dalam setiap daerah. Misalnya dalam kata uwe atau oe atau uai. Dalam uwe itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang berada di sekitaran Brastagi. Tapi kalau untuk owe biasanya itu digunakan oleh orang-orang berada yang daerah Jahe-Jahe. Dan uai itu biasanya adalah orang-orang yang menggunakan kata uai itu adalah orang yang julu-julu atau yang daerah yang dekat gunung guys. Oke, kita kembali ke topik kita yang 6 bahasa kata dasar yang kita harus pelajari lagi ya, yaitu pertama tadi Sentabi. Sentabi itu dalam bahasa Indonesia itu permisi, dan dalam bahasa Inggrisnya itu excuse me. Jadi misalnya kalau kita mau lewat atau mau pergi ke satu tempat atau mau permisi, bisa kita bilang dalam bahasa Karo Sentabi. Sentabi ya mas, sentabi ya pak, sentabi ya bang, sentabi ya dik. Bisa kita ucapkan kepada semua orang, maupun yang lebih tua dari kita atau yang lebih muda dari kita. Itu kata sentabi, itulah kata yang sangat sopan dalam bahasa Karo. Dan dalam bahasa Indonesia permisi itu kan udah biasa oleh umum atau yang digunakan oleh orang Indonesia pada semua orang menggunakan kata permisi. Sama juga dalam bahasa Inggris juga. Can say excuse me sir, excuse me ma'am, or excuse me ma'am, excuse me friends, I'm sorry, excuse me friends, excuse me guys. Jadi dalam kata Sentabi itu adalah kata yang paling mudah juga dan mudah diingat. Oke, yang kedua tadi adalah bujur. Bujur itu juga adalah kata yang mudah diingat, mudah dikatakan, mudah dilafalkan, mudah dieja, yaitu terima kasih.
dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris biasanya itu thank you. Thank you itu juga adalah bahasa umum, bahasa yang sangat mudah diingat, dimengerti oleh semua orang-orang di dunia ini. Tidak hanya orang Indonesia, orang Inggris, tapi orang-orang yang tinggal di dunia ini pasti mengerti apa pengertian dalam kata thank you. Biasanya kalau dalam bahasa Karo itu dilengkapi dengan kata bujur membantah krina atau bujur melala. Dan dalam bahasa Indonesia biasanya itu bujur membantah krita itu adalah terima kasih semuanya, terima kasih untuk kalian, terima kasih teman-teman. Itu bisa kita bilang bujur membantah krina. Dan satu lagi bujur melala. Melala itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah banyak. Jadi bujur melala itu terima kasih banyak. Itu guys. Jadi yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu thank you. Membantah krina itu yang artinya thank you for everyone. Semuanya itu kan dalam bahasa Inggrisnya everyone, all, atau everybody. Jadi thank you everybody, thank you everyone, thank you all. Dan satu lagi bujur melala. Bujur melala dalam bahasa melala itu bahasa Indonesianya banyak tadi kan. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu so much atau very much. Jadi biasanya kita gunakan, kita sebut juga thank you very much, thank you so much. Itu adalah kata-kata yang mudah dimengerti dalam bahasa Karo, bujur, bahasa Indonesia terima kasih, bahasa Inggrisnya thank you. Oke. Yang ketiga tadi adalah banci. Banci itu dalam bahasa Karo artinya adalah bisa dalam bahasa Indonesia. Dan dalam bahasa Inggris can or could. Biasanya itu kita gunakan untuk bertanya atau kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan atau yang dapat kita lakukan. Jadi gini, bisa itu banci. Contohnya seperti ini. 1. Banci kam laus, banci kam rendahin, banci kam kujuma. Itu dalam bahasa Indonesianya adalah maksudnya itu bisa kamu pergi, bisa kamu kerja, bisa kamu ke ladang. Dalam bahasa Inggrisnya can or could you work, can or could you go to fields, can or could you go to someone place. Oke, jadi jawabannya pun sangat mudah, yaitu banci juga. Awalnya dalam kata kalimat itu juga adalah jawabannya banci. Bisa juga dalam bahasa Indonesia juga awalnya kalimat tadi bisa, jawabannya juga bisa. Dalam bahasa Inggris juga sama, tapi harus menggunakan atau menambahkan kata yes atau yes I can ya. Jadi itu sangat mudah. Jadi dalam bahasa Inggris itu banci itu bisa disebut could or can. Itu kalau could itu lebih sopan kita gunakan untuk meminta bantuan seseorang ya. Yang keempat adalah kata labanci. Itu kebalikan dari kata banci. Banci itu adalah bisa, tapi kalau labanci artinya nggak bisa. Bahasa Indonesianya itu adalah tidak bisa. Kalau bahasa Inggrisnya cannot atau can't. Biasanya can't atau can't. Biasanya kalau bahasa Inggris kalau bisa itu can, tapi kalau tidak bisa can't. Jadi vokalnya itu yang belakang bervokalnya itu diturunkan nadanya. Jadi sangat mudah mengerti kata can or can't. Biasanya ada bilang can't, ada bilang can't. Itu tergantung versi orang-orang yang menggunakannya. Oke, biasanya contohnya
Lah kam banci ku suruh. Lah banci kam redakan. Jawabannya lah banci. Sama juga awal dari kata kalimat juga ada jawabannya juga guys. Lah banci dalam bahasa Indonesia adalah tidakkah kamu bisa melakukan sesuatu? Tidakkah kamu bisa masak? Jawabannya kalau menolak itu tidak bisa, gitu aja. Tapi dalam bahasa Inggris harus menggunakan kata cannot. Biasanya cannot you cook, cannot you do something for me. Biasanya itu jawabannya atau answer can, no I can, no I cannot, sama aja. Oke, jadi bahasa banci itu adalah dalam bahasa Karo adalah sangat mudah diingat. Oke, yang kelima adalah ateku atau te. Itu yang artinya akan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris itu sangat banyak, yaitu will, would, and going to, and gonna. Biasanya tuh gonna itu adalah bahasa slang yang digunakan oleh orang-orang British, orang-orang Amerikan. Tapi tergantung juga dalam kata kalimatnya itu ada penambahan kata to be dan kata keterangan tempat dalam bahasa Inggris atau adverb of time. Ada keterangan waktu ya guys, bukan keterangan tempat. Oke, contohnya dalam bahasa Karo yaitu adalah kujaten dulu haus. Aku ateku kujuma. Oke, dalam bahasa Indonesianya mau kemana? Atau satu lagi tadi, aku akan pergi ke ladang. Oke, dalam bahasa Inggris, where are you going? Where are you will go? Where are you going to? Where are you going to go to? Misalnya gitu juga bisa digunakan dalam bahasa Inggris. Oke. Misalnya kalau dalam kata Gana, where are you gonna go? Where are you gonna cook? Where are you gonna do? Biasanya itu dalam bahasa Inggris itu sangat mudah dipahami. Kalau would juga, I would go to school, bisa juga. Tapi ada penekanan waktunya di situ. Jadi kita harus mengerti juga bahasa Inggris itu sangat rumit. Tapi kalau dimengerti atau dipelajari sehari-hari akan terasa gampang untuk dipelajari. Oke, yang keenam tadi adalah kata ula. Ula itu dalam bahasa Indonesianya itu jangan, dalam bahasa Inggrisnya itu don't. Biasanya contohnya seperti ini. Biasanya ula itu adalah larangan larangan yang tidak bisa dilakukan supaya tidak menimbulkan masalah atau kecelakaan, bisa juga. Contohnya seperti ini. Ula kam lompat. Ula kam kiam. Itu dalam bahasa Karo. Dalam bahasa Indonesia artinya jangan kamu lompat, jangan kamu lari. Tapi dalam bahasa Inggris artinya adalah don't jump atau don't run. Itu untuk melarang seseorang supaya tidak terjadi suatu masalah. Misalnya jatuh atau kakinya sakit, bisa juga. Itu adalah kata larangan yang dilakukan oleh orang-orang untuk melarang sesuatu menggunakan kata ula, jangan, dan don't. Tapi dalam bahasa Inggris jika kata don't digabungkan sama kata kerja, biasanya itu hanya don't, dan kata kerjanya itu biasanya contohnya run, don't go,
Tapi kalau menggunakan kata sifat biasanya itu ada penambahan kata be. Jadi don't be angry, don't be noisy, don't be shy. Di harus kata penggunaan ada penambahan kata be supaya mudah untuk dimengerti dan terdapat ada perbedaan penambahan kata kerja dan penambahan kata sifat dalam bahasa Inggris. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga video kali ini sangat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi saya mohon di like sini, di komen jika ingin menanyakan sesuatu atau masih belum mengerti dalam video kali ini. Saya akan langsung akan membalas komen Anda. Dan jangan lupa di subscribe ya guys, dan ditekan tombol loncengnya supaya video yang terbaru akan langsung Anda dapat lihat di beranda YouTube Anda. Oke, dan jangan lupa follow my Instagram yaitu ejlupin12. Oke, sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa. Bunjur membatakrina untuk selamanya. Adieu.